Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sedikit diskusi mengenai salah satu produk yang kira-kira ini bakalan penting gak sih menurut teman-teman. Jadi barang yang di depan saya ini adalah salah satu barang yang mungkin jarang diketahui oleh kebanyakan orang ya. Karena fungsinya dari alat ini ya cuman untuk mengatur hal yang simple, yaitu hanya untuk mengatur volume dari PC ataupun komputer teman-teman. Dan kemudian apakah barang ini worth it di harga 200-an? Mari kita lihat isi di dalam boxnya. Kemudian kita buka dari boxnya dan kemudian isinya di dalam adalah sebuah kabel micro USB ya. Jadi kabel untuk menghubungkan dari device ini ke laptop, PC ataupun komputer. Jadi bentuknya seperti ini dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter ya, atau ini mungkin kisaran di 1,75 meter. Sudah lumayan panjang untuk kabelnya, dan yang istimewanya di sini kabelnya sendiri udah braided. Dan pada bagian kepala USB-nya ini sendiri sudah cukup istimewa ya, karena terbuat dari metal yang solid. Jadi keseluruhan build quality dari kabelnya ini sendiri sudah bisa dibilang sangat bagus. Dan untuk ketahanannya saya rasa ini bisa bertahan lama karena dari build quality-nya yang sudah solid seperti ini ya. Jadi untuk kabelnya sudah braided dan ujung dari USB-nya sendiri sudah terbuat dari metal yang suaranya adalah seperti ini. Dan kemudian di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan sebuah buku manual seperti ini. Ada beberapa keterangan yang ternyata fungsinya ini sendiri bisa untuk mengecilkan dan membesarkan suara, dan juga untuk mengatur tombol mute dengan hanya menekan dari knopnya saja. Itu aja untuk manual booknya. Dan kemudian yang terakhir kita akan mendapatkan dari USB volume knob kontrolnya. Jadi kita buka dulu. Jadi ini adalah bentuk dari USB volume knob control, yang bentuknya di sini udah sangat solid dengan mayoritas bahan yang terbuat dari metal ya. Sehingga ketika saya pegang seperti ini terasa lumayan berat. Dan ketika saya timbang sendiri, untuk beratnya ini berada di sekitar 150 gram. Jadi 150 gram dengan bentuk yang sekecil ini jadi terasa lumayan berat ya. Dan memang karena terbuat dari mayoritas bahannya yang solid, jadi terbuat dari metal dan bukan aluminium untuk bagian casing bodinya. Sedangkan untuk bagian knopnya ini sendiri terbuat dari plastik, namun saya rasa masih solid untuk bentuk dari knopnya. Dan di sekelilingnya ini ada semacam kayak tekstur ya, jadi menghindari agar tidak slip ketika dipegang, dan membuatnya tampak seperti lebih mewah ya kelihatannya. Dengan beberapa detail seperti pada bagian bawahnya ini ada 4 rubber atau karet dudukan ya, sehingga menghindari volume knob kontrol ini bergeser ketika ditaruh di meja. Jadi dengan bentuk yang seperti ini terlihat sangat keren dan sangat elegan ketika dipasang di meja atau desktop teman-teman sekalian. Dan kemudian kita akan langsung aja kepada fungsi dari device ini ya. Jadi akan kita tes apakah bisa berfungsi. Jadi pada boxnya sendiri ini ada keterangan jika bisa digunakan untuk penggunaan smartphone, kemudian penggunaan PC, dan yang satunya lagi untuk icon penggunaan Mac. Jadi kita tancapkan untuk pertama dari kabel dari micro USB-nya ke bagian belakang dari volume knob control. Dan kemudian kabel yang satunya kita tancapkan ke USB di laptop. Yang pertama ini saya gunakan adalah laptop Mac. Jadi saya tancapkan untuk kabel USB-nya. Dan sekarang kita akan coba apakah ini berfungsi di Mac atau tidak.
Dan ini ketika saya coba putar ke kiri dan ke kanan ternyata langsung kedetek ya. Jadi tidak perlu menginstal driver apapun, bisa langsung digunakan di OS MacBook teman-teman sekalian. Jadi ketika saya coba untuk mengurangi dan menambah volume akan kelihatan langsung efeknya di layar MacBook ini. Dan kemudian sekarang kita akan coba untuk menggunakannya di OS Windows. Apakah juga bisa langsung berfungsi jika digunakan di OS Windows? Saya coba tes dengan menggunakan laptop. Dan kemudian saya coba hubungkan dari kabel micro USB-nya ke laptop ini. Jadi ketika saya tancapkan tidak perlu menginstal apapun dan cuman plug and play. Dan sekarang kita coba tes apakah bisa langsung berfungsi di OS Windows ini. Jadi saya coba untuk mengurangi dan menambah volume seperti ini. Dan ternyata memang bisa langsung berfungsi secara baik di OS Windows ini. Dan beberapa fitur tambahan dari volume knob control ini adalah jika kita menekan dari knob kontrolnya sendiri maka akan langsung beralih ke fungsi mute ataupun membisukan. Jadi ketika kita tekan seperti ini maka suaranya akan langsung mute ataupun tidak kedengeran. Jadi ketika saya tekan lagi seperti ini maka suaranya akan muncul kembali. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang penasaran dengan isi di dalam box kecilnya ini sendiri, maka saya coba buka dari USB volume knob control ini untuk kita bisa melihat isi di dalam box dari USB volume control ini. Jadi saya lepas dulu untuk bautnya. Ada 2 baut di sebelah kiri dan kanannya. Dan kemudian untuk membukanya sangat gampang, tinggal kita geser saja. Dan ternyata bentuknya seperti ini. Jadi untuk bagian bawahnya bentuknya box seperti ini, dan di bagian atasnya kita bisa melihat beberapa komponen dari USB volume knob control ini. Jadi memang untuk bagian knob kontrolnya ini terbuat dari potentiometer ya. Dan kemudian selain dari potentiometer ini, bentuk dari komponennya adalah seperti ini. Jadi di awalnya saya kira volume knob control ini menggunakan semacam Arduino ya. Tapi ternyata saya salah, dan di sini sudah menggunakan semacam komponen mungkin kayak semacam keyboard mini ya, dimana dia hanya berfungsi untuk menambah dan mengurangi volume saja. Dan kita tiba kepada kesimpulan apakah device ini worth it untuk dibeli. Jadi di harga, memang di harga 200-an, mungkin bagi beberapa teman-teman akan mikir-mikir ketika membeli dari USB volume knob control ini. Atau kita juga bisa mengaturnya langsung dengan menggunakan mouse dan mengklik dari volume control yang ada di layar. Tapi menurut saya pribadi ada beberapa orang yang akan sangat membutuhkan dari device ini. Jadi terutama bagi teman-teman yang memiliki, sekarang kan lagi demam keyboard minimalis seperti ini ya, dimana kita akan sedikit kesulitan untuk mengatur, menambah ataupun mengurangi volume karena ada beberapa shortcut yang harus dihafalkan, dan mungkin kita agak kesulitan untuk menekannya ketika kita bermain game. Jadi dengan adanya device ini maka kita bisa secara instan bisa mengubah volume untuk mengurangi dan menambah volume langsung dengan menggunakan volume knob control ini, sehingga kita tidak repot-repot untuk mencari dari shortcutnya di keyboard kita masing-masing. Jadi saya rasa device ini sangat diperlukan buat teman-teman yang suka mendengarkan musik ataupun yang sangat suka untuk bermain game. Dimana device ini juga bisa menjadi penghias untuk desktop teman-teman sekalian, untuk menambah, mempercantik visual dari desktop teman-teman sekalian. Apalagi kalau teman-teman sekalian sebagai anak gaming, kelihatannya device ini sangat cocok untuk menambah visual atau nambah keren dari suasana desktop teman-teman sekalian. Oke guys, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.